Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, apa kabar? God bless you. Silakan duduk. Siapa di antara kita tanggalan merah ke depan ini yang pergi berlibur ada? Ada nggak? Oke, Tuhan sertai ya. Dan semoga Anda bisa enjoy holiday-nya. Tuhan jagai semua hak milik Anda yang Anda tinggalkan. Dan biarkan perjalanan Anda menyenangkan. Siapa di sini yang nggak kemana-mana? Di rumah, hashtag di rumah saja. Oh haleluya, rumah itu tempat yang paling enak sebenarnya. Saya malah iri sama Anda kalau bisa di rumah terus. Jangan merasa merugi, jangan merasa kalah. Orang lain kok bisa pergi. Di rumah itu home sweet home loh. Ya, yang penting kita bisa istirahat. Mau di hotel bintang 5 nggak bisa tidur ya percuma. Ya, dan biarkan Tuhan juga menyertai Anda selama di rumah kalau Anda bisa istirahat. Luangkan waktu kualitas dengan your family, dengan keluarga. Tolong jangan terus-menerus gadgetan, apalagi main game yang sendirian. Banyak ngobrol sama keluarga, ambil waktu-waktu luang ya. Tapi siapa di antara kita yang tanggalan merah tetap harus masuk kerja? Ada pasti, masa ada? Oh ada juga yang karangan ya. Beberapa kan harus, mungkin tergantung pekerjaannya. Ada yang harus shift-shiftan, jaga dulu, nanti gantian. Ada juga yang misalnya harus jaga keamanan. Ya, Tuhan memberi sukacita dalam pekerjaan Anda. Jangan ngomel, Anda masih punya pekerjaan. Nanti biar diganti waktu liburannya. Nanti waktu giliran Anda, biarkan Tuhan memberkati Anda. Dan biarkan istirahat Anda menyenangkan. Seharian ini saya mau membekali setiap kita sebelum tanggalan merah. Ini bukan soal visi, tapi ini pesan pengembalaan untuk memperlengkapi Anda. 5 kali kebaktian saya yang kali ini tidak usah Anda dengarkan semua juga nggak apa-apa. Tapi semua khotbah saya nggak ada yang sama, saling melengkapi. Saya kasih judul Sabat, Libur, Saat Teduh. Nah, itu dia, Sabat, Libur, dan Saat Teduh. 5 kali kebaktian itu tadi ya, semua beda-beda. Sekarang kita mau bahas hikmat terselubung di balik Sabat. Kita baca dulu ayatnya, Keluaran 20 ayat 8-11. Nanti saya jelaskan prinsip Sabat itu apa. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi bayangkan penciptaan, Tuhan kerja keras, setiap hari beda-beda. Kalau Anda sekarang melihat cakrawala alam semesta, semua hewan, flora, fauna, manusia, ciptaan Allah itu nyata ya. Kita kan bayangannya magic show gitu. Terjadilah, blem gitu, tapi nggak pakai pikiran. Jangan lupa loh, Allahmu itu sumber hikmat. Bahkan ada ayatnya. Dia membentangkan langit itu dengan hikmat dan mengisi perabotan bumi itu dengan pengetahuan. Nggak ada yang langsung gitu. Meskipun Tuhan Maha Kuasa, dia sebutkan jadi, tapi semua dipikirkan oleh Tuhan matang-matang. Jadi memang kerjaan paling keras itu di sini loh. Yang nguli bangunan istilahnya itu juga capek di bawah terik matahari, tetapi yang memeras pikiran gak kalah berkeringat. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dengan usaha Tuhan. Memang waktu jadi ya jadi. Seorang bos misalnya, dia pikirkan gini gitu, tapi ujungnya waktu dalam meeting dia berkata, terjadilah ini, terjadilah itu, kamu bagian ini, kamu bagian itu. Delegasi jadi, karena dia punya authority, punya otoritas. Jadi dia berkata, terjadilah. Jangan punya bayangan yang ambigu tentang ciptaan. Allah kita memikirkannya matang-matang. Semua itu spesifik. Kuda di daratan ada, kuda laut juga ada.
Modelnya sama itu kuda, tapi satunya begini di air. Tuhan itu maha kreatif. Jadi kenapa Tuhan harus istirahat dong hari 7? Tuhan pasti kecapean. Oh enggak, Tuhan tidak keringatan, Tuhan tidak lelah. Tuhan tidak pernah letih lesu, apalagi berbeban berat. Tuhan tidak pernah panik lihat dosa dunia. Kenapa Tuhan istirahat? Gini loh, kita bisa masak di dapur gini gitu kan, ujungnya makanan yang kau presentasikan harus dimakan. Tuhan menciptakan hari kenikmatan, katakan hari kenikmatan. Itulah Sabat. Spiritnya Sabat itu. Cuman saya tetap harus menjelaskan bahwa Sabat itu bukan agama bagi orang Kristen. Lain dengan orang Yahudi di zaman Yesus, orang Farisi apalagi. Sabat bagi mereka itu perdebatan, hari apa? Sabtu, Minggu, segala. Oh enggak lah, udahlah come on lah. Semua hari sama saja, sami mawon. Hari ini hari apa? Di Amerika hari Sabtu loh. Sebenarnya hari ini gak ada bedanya, mau Minggu, Sabtu itu tergantung kesepakatan. Hari ini Minggu buat kita, karena kita semua sepakat untuk meliburkan diri maupun karyawan. Sebagian besar perusahaan, hari Minggu, kecuali yang harus terus lanjut terus shift-shiftan, hari Minggu adalah hari libur nasional. Sebenarnya loh, hari ini bedanya apa sama hari Rabu? Ya kan namanya memang Minggu. Dan besok karena sudah Minggu, ya besok Senin, supaya gak bingung tabrakan nanti. Yang ada yang masuk, ada yang gak masuk. Sebenarnya hari itu gak ada bedanya, sehari ya sehari, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Sebenarnya loh, mikir coba. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu semua adalah kesepakatan manusia. Kita sebut aja hari ini hari Minggu. Ya hari Minggu lah. Kalau di Amerika ya, ada daylight saving. Saya dulu waktu sekolah, zaman saya di Kanada. Misalnya jam 8, terus tiba-tiba pemerintah riset waktunya karena memang masuk ke musim yang baru, musim dingin. Lalu ada daylight saving, artinya tiba-tiba dimajuin. Ayo semua pengumuman, sekarang bukan jam 8, sekarang jam 7. Ya udah, semua jadi jam 7. Paham maksud saya? Gak ada hari sakral itu gak ada. Tergantung komitmen Anda. Gak ada hari sakral. Gak ada. Ya. Jadi Amerika ketinggalan sehari dari Asia. Kita sudah Minggu dulu. Mereka Sabtu malam nih. Doesn't matter, perbedaan waktu. Hari sih tidak perlu ada namanya. Yang penting setiap kali hari ke-7 Alkitab berkata, perputaran 7 hari, mesti give yourself a break. Mesti harus ambil istirahat dan beribadah. Itulah Sabat. Sabat adalah hari istirahat yang disengaja. Supaya kita melakukan hal-hal lain selain kerja. Supaya justru fokus kita itu bukan kepada material, tetapi kepada sesuatu yang sifatnya personal dan hubungan. Merawat jiwa kita dan memberi kesempatan badan istirahat. Itulah intinya Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7. Per 7 hari kita take a break dulu. Dan dari waktu ke waktu nggak perlu saklek 7 hari. Setelah kita kerja berbulan-bulan, puji Tuhan, ada kesepakatan pemerintah untuk memberikan hari liburan. Gunakan itu, baik bepergian atau tinggal di rumah, pakailah untuk aktivitas-aktivitas yang berguna. Aktivitas-aktivitas yang sifatnya menyegarkan tubuh dan jiwa. Jangan pakai waktu liburan untuk mikirkan terlalu banyak tentang pekerjaan, supaya nanti waktu kerja kita fresh. Itu hikmat Tuhan. Bukankah kita kerja itu ujungnya to enjoy life? Ya, saya tidak ngomong soal misi ya, wah menjadi bendahara kerajaan sorga, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi terang dan garam, yes I know. Tapi juga ada dimensi enjoyment-nya di dalam atau menikmati. Nah, orang bisa masak di dapur sampai platingnya, presentasinya sungguh-sungguh, ujungnya makanannya gak enak kan? Konyol ya. Kita melakukan semua usaha kita, tapi kita tidak bisa menikmati hubungan yang ada di dalam hidup kita.
Kita tidak bisa menikmati waktu kualitas dengan keluarga. Kita tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berlibur. Atau saat kita di rumah, kita tidak bisa sungguh-sungguh beristirahat. Itu sama dengan orang masak, lalu habis itu sudah ditata, di piringnya bagus banget, ternyata nggak enak. Kenapa Tuhan istirahat pada hari ke-7? Tuhan mau kita menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kenapa Tuhan sendiri beristirahat pada hari ke-7? Bukan karena Tuhan kelelahan, karena Tuhan setelah bikin semuanya, Tuhan mau menikmatinya seperti orang melukis di atas kanvas. Setelah selesai, mengagumi karyanya sendiri. Wah, ternyata bagus ya yang aku buat. Kalau kita melukis misalnya, pada akhirnya harus bisa di-enjoy gambarnya. Semua ciprat-ciprat, semua kuas-kuas, semua ide hebat berujung pada ini. The final result. Itulah hari Sabat. Jadi hari Sabat ini bukan bicara tentang hari apa. Nggak usah berdebat. Kalau di Pakistan itu hari Jumat. Karena Minggu nggak libur di sana. Kalau yang Pakistan lain libur kalau hari Jumat, hari Minggu liburnya Pakistan. Kalau yang Pakistan beneran itu hari Jumat. Kristen, yang bukan semua agama, pokoknya penduduk sana semuanya itu libur. Nggak tahu ya, sekarang udah berubah belum, seharusnya enggak. Kalau di Indonesia Minggu liburan. Kalau di Jakarta nih, pas saya lagi khotbah di sana, tinggal di area mana itu ada car free day, tidak ada mobil di sana. Wah, semua keluar jalan pagi, lalu ada jual jajan-jajan pasar. Kenapa ya? Karena Tuhan memang telah menitahkan pada ciptaannya, per 7 hari harus ada take a break. Kalau enggak gitu, ginjal enggak kuat. Kalau enggak gitu, idenya nanti enggak segar. Nanti capek dan letih. Ingat ya, prinsip Sabat itu bukan hari apa, tapi sengaja untuk hentikan. Demi menikmati Tuhan dan menikmati orang. Itu ujung semua usaha kita. Menikmati Tuhan dan menikmati orang. Menikmati keluarga, menikmati aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itulah intisari hari Sabat. Setelah Tuhan menciptakan semuanya dengan penuh kreativitas dan menguras pikiran, Tuhan ciptakan hari ke-7 itu untuk kita berhenti dulu dan nikmati apa yang Dia ciptakan. Karena itu di hari Sabat kita nggak boleh sia-siakan kesempatan itu. Baik wujudnya itu kebaktian hari Minggu seperti ini, ada hari di mana kita slow down, kita beribadah dulu, ataupun berlibur misalnya, atau waktu kualitas dengan family. Sabat itu aplikasinya beda-beda karena kita tidak diikat di bawah hukum Taurat. Tapi kita harus menangkap mengapa Tuhan cipta Sabat. Sabat dicipta untuk manusia, to benefit us. Bukan kita dicipta untuk Sabat, makanya Sabat tidak boleh jadi agama. Yesus kan bolak-balik Yesus itu dituduh melanggar hari Sabat, dan Yesus akhirnya dipersekusi atau dianiaya karena dianggap murtad karena tidak memelihara hari Sabat. Salah. Yesus berkata salah. Anak manusia, maksudnya Yesus menunjuk pada dirinya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lu orang nggak ngerti-ngerti ya, kata Tuhan pada orang Farisi, bahwa manusia tidak dicipta untuk hari Sabat. Sabat dicipta untuk manusia. Waktu saya pergi ke Israel dulu ya, nanti tunggu kalau nanti sudah bisa kondusif, percaya pada kami, saya pastikan keamanan jemaat nomor 1. Jikalau sudah waktunya, nanti saya akan buka. Ayo kita pergi lagi, barang siapa di sini mungkin yang kepingin pergi dan mampu untuk pergi nanti ya, karena kita melihat hal-hal yang kita gak lihat di mana-mana waktu kita ada di Israel ya, suatu berkatlah untuk bisa melihat hal-hal itu. Suatu hari pas lagi hari Sabat, situ hari Sabtu, saya melihat di situ banyak keluarga-keluarga, dari yang dituakan, yang janggutnya panjang, sampai semua anak-anak muda ya, yang pakai baju yang sangat rapi, pakai jas,
Tapi ada di restoran-restoran, mereka makan bersama-sama, lalu pegang Torah itu, lalu mereka nyanyi sama-sama. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka cuma kumpul-kumpul sama keluarga besar, akrab sekali gitu. Lalu mereka kumpul-kumpul makan di restoran. Saya perhatikan, mereka sungguh-sungguh memelihara hari Sabat. Ya, dan mereka hanya ngobrol-ngobrol aja, tidak melakukan pekerjaan, merenungkan firman, sharing-sharing firman. Seneng loh kelihatan gitu juga. Nanti yang muda datang pada orang yang tua minta restunya, minta diberkati. Seneng terjadi interaksi kayak gitu. Mungkin besok dia sudah kembali lagi ke Wall Street. Besok Seninnya. Besok Selasa dia mulai sudah berdagang dan mulai berusaha dengan keras. Tapi pada waktu hari Sabat mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun jiwa mereka. Melakukan aktiviti-aktiviti yang membuat bonding di antara mereka. Keluarga itu jadi tema utama hari itu. Dan Tuhan. Bagus sih, itu sesuatu yang bagus. Cuman kalau lebih dari itu dijadikan agama, lalu habis itu mulai menganut hari tertentu. Kalau nggak hari itu berarti salah. Kalau nggak hari itu nggak selamat. Nah, di situ saya rasa orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Saya dorong Anda untuk mengerti dulu. Sebelum saya bicara lebih lanjut mengapa Tuhan cipta Sabat, yaitu hikmat yang terselubung di balik itu, saya mau mengangkat tema ini karena ini penting sekali. Ini adalah perintah Allah dari 10 perintah itu. Ini perintah keempat, kuduskan hari Sabat. Orang Kristen tidak boleh lupa, sekalipun kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita harus ngerti poinnya, supaya kita tangkap spiritnya dan temukan hikmatnya. Bukan kita terapkan sebagai hukum Taurat, tapi kita melihat benefitnya. Why? Kita beda sama orang-orang Yahudi ortodoks itu. Mereka menjadikan itu agama, seolah-olah kalau mereka tidak melihara Sabat, Tuhan tidak berkenan sama mereka. Bukan. Tapi kita mengerti sebagai murid Yesus. Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Dan juga Tuhan atas hari Sabat. Dia nggak pernah salah cipta. Dan juga Sabat dicipta untuk manusia, bukan sebaliknya, kita untuk Sabat. Sabat bukan agama. Tapi di antara kita yang suka workaholic, kita lupa kalau Tuhan menciptakanmu dengan tatanan. Tidak boleh kita abuse diri sendiri, tidak boleh juga kita abuse orang lain. Kita tidak boleh perang terus, ada waktunya istirahat. Makanya saya nggak khawatir ngajarkan kepada jemaat ini, karena jemaat ini dari volunteer sampai full timer semua pekerja keras. Tapi kalau saya khotbah kepada jemaat yang malas, ya saya tidak akan khotbahkan ini. Saya khotbahkan mari kita ngelembur, bukan bersabat. Tapi jangan-jangan di tempat ini ada orang mengira dia akan menjadi lebih kaya kalau dia kerja lebih keras dan 24 jam sehari around the clock. Benar-benar seperti jam dinding itu muter dari atas ke atas lagi. Kalau dia terus, kalau bisa nggak usah tidur, dia pasti akan sukses. You're wrong my friend, that's not how God blesses His people. Anda salah. Justru nanti banyak berabenya gara-gara kita tidak mengamati maksud Allah. Tuhan aja loh, Tuhan loh, ini bukan orang loh. Hari ke-7 dia stop. He wants to enjoy his children. Dia mau menikmati anak-anaknya, dia mau menikmati fellowship dengan anak-anaknya. Dia juga mau supaya anak-anaknya bisa menikmati ciptaannya. Dia juga mau supaya dirinya bisa menikmati ciptaannya. You know, you're serving and worshiping a God who can enjoy Himself. Anda dan saya sedang menyembah, percaya, dan melayani Tuhan yang bisa menikmati dirinya. Prinsip Sabat ini kalau kita tidak tangkap dengan hikmat, dan kita jadi lupa, disinilah banyak orang burn out. Orang yang melayani ministry lama-lama jadi beban, karena hatinya nggak ngerti apa arti bersabat. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri kalau saya melayani, saya enjoy pelayanan saya. Saya tidak melakukan ini dengan terpaksa. Saya kalau sedang melakukan pelayanan, misalnya berkhotbah gini, saya belajar untuk I love what I'm doing. Ada orang tanya sama saya, kok nggak capek-capek ya Pastor Philip ya, ketemu orang ini segalanya. Saya cuma jawab satu kalimat, I love people. I love people. Kalau enggak kita akan burn out.
Kita kan burnout. Kita tidak ngerti bagaimana beristirahat. Alkitab mengatakan di sini diajari di sini Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tuhan ajari kita to enjoy your work, to enjoy the fruit of your labor, to enjoy those who are in the same covenant with you. Untuk bisa menikmati pekerjaanmu, untuk bisa menikmati hasil jeripayahmu, dan untuk bisa menikmati orang-orang yang bersama denganmu. Perlu itu. Nah, kalau kita nggak begini, lupa, nanti suatu hari kita akan seperti mobil yang tiba-tiba mogok. Kalau kita nggak mogok karena kita memang kuat, super kuat, hampir maha kuat, orang-orang sekelilingmu pasti tahan suatu hari. Pasti nggak tahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang melelahkan. Mari kita sekarang lihat beberapa ayat ya. Kita lihat cara Yesus yuk. Kita lihat Markus pasal 1 ayat 35, ayat 30 aja deh. Ayat 30 sampai 31. Markus pasal 1 kok pasal 6. Markus pasal 1 ayat 35, betul. Markus 1, 35 sampai 37. Saya baca ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus nih, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apakah itu hari Sabat atau tidak, Yesus ngerti bagaimana istirahat. Dia tahu dia ambil waktu untuk berdoa dan tidak melakukan pekerjaan Bapa, tapi bersekutu dengan Bapanya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Berhenti di sana. Saya belajar sesuatu, kenapa pelayanan Yesus itu begitu besar. Dan kenapa pelayanan Yesus begitu berhasil. Begitu banyak perkara-perkara yang Yesus lakukan, yang kita aja semua hamba-hamba Tuhan, dalam jeripaya kita gak bisa menyaingi, apalagi mendekati. Yesus tidak pernah terburu-buru. Yesus itu adalah seorang pribadi dalam hakikatnya sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah yang maha tinggi saja, tapi juga sebagai anak manusia. Dia ngerti yang namanya posisi surrender. Dia tahu. Beginilah cara Yesus memulai hari. Pagi-pagi benar, ia ke tempat sunyi dan bersekutu dengan Bapanya, berdoa di sana. Salah satu aplikasi Sabat dalam kehidupan orang Kristen adalah bersaat teduh secara pribadi setiap hari. Bangun tidur itu jangan langsung terus ini itu, langsung bergegas ke tempat kerja. Bangunlah lebih awal. Lain cerita kalau Anda bangun kesiangan, lalu habis itu harus cepat-cepat ke kantor. Yang jangan telat. Tapi rencanakan, tiap hari jangan memulai harimu terburu-buru. Bersabat dulu. Bersabat dulu. Masuklah ke hadirat Allah, stop your activity. Setiap hari, pekerjaan pertama yang harus terjadi bukan pekerjaan Anda, tapi Allah bekerja di dalam diri Anda. Saya tiap hari selalu bersaat teduh 1 jam minimal upon waking up ya. Tapi saya tidak cuma 1 jam. Tapi saya tidak akan buka kartu, Anda mulai 1 jam dulu. Kenapa? Saya punya satu prinsip yang cukup lugu. Tiap hari, yang pertama-tama harus bekerja adalah Tuhan dulu, bukan aku. Aku harus berhenti. Aku harus masuk hadirat Allah dulu, karena aku tahu ketika aku bersabat, Tuhan mulai bekerja secara dahsyat dalam hidup saya. Tahukah, hari Sabat bagi orang Yahudi itu hari ke-7. Tapi orang-orang Kristen perjanjian baru, gereja mula-mula, mereka itu beribadahnya di hari pertama minggu itu. Paskah kebangkitan Yesus itu terjadi di hari ke-1 minggu itu. Itu hari Minggu. Makanya Jumat Agung itu hari Jumat. Paskah Yesus bangkit itu pada hari Minggu. Orang-orang Kristen udah punya kebiasaan, kalau Anda tanya sekarang kenapa kita ibadah akhir pekan, itu udah kebiasaan dari sononya. Anak-anak Tuhan, gereja perjanjian baru itu selalu bertemu di hari Minggu, itu sudah kebiasaan dari ribuan tahun lalu. Dan mereka menganggap hari pertama mereka bekerja, itu ke gereja dulu.
Paham ya? Hari Minggu ini kan seperti seolah-olah istirahat. Ya. Tapi tahu nggak, Anda ke ibadah sekarang ke gereja ini adalah hari Sabtu pekerjaanmu minggu ini. Sebelum Senin besok ke kantor. Sebelum Anda bekerja di kantor, Tuhan dulu yang harus memulai minggu itu dengan pekerjaannya di dalam hati Anda. Tuhan dulu, kita datang ke gereja itu bukan hanya kita itu serahkan wajah, ceklok namanya. Kita datang ke gereja itu yang pertama, ini sudah mulai minggu kerja Anda. Cuman Allah yang bekerja. Anda duduk dan menerima. Anda merasakannya, menerimanya, terima rema-rema. Hikmat terselubung di balik Sabat ini, waktu saya baca ayat ini, saya melihat Tuhan itu sangat-sangat tepat memulai harinya. Yesus ajari kita sebuah lifestyle gaya hidup Sabat. Selalu memulai hari dengan mencari hadirat Allah dulu. Hentikan aktivitas, sembayang dulu. Dan biarkan Bapa yang bekerja. Nanti waktu Yesus suatu hari ditanya, kenapa pekerjaanmu begini? Dia berkata apa? Aku bekerja sebab Bapakku bekerja. Aku melihat pekerjaannya, makanya pekerjaanku begini. Apa maksudnya Yesus melihat pekerjaan Bapa? Wong Yesus yang mencelikkan mata Bartolomeus, Yesus yang membangkitkan Lazarus. Tapi pagi hari ketika sunyi, dia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat sendirian, berdoa di sana mencari wajah Allah. Disitulah Bapa mempersiapkan hatinya untuk semua pekerjaannya sepanjang hari itu. Maksud saya, jangan pernah kau remehkan saat-saat berdoa. Itu Sabatnya orang Kristen. Mulai dulu saat teduh secara pribadi di pagi hari. Beda nanti perjalananmu. Beda pekerjaan Bapa di dalam hidupmu. Izinkan Dia dulu yang bekerja di dalam diri Anda. Sebelum Anda memulai pekerjaan Anda. Hari Minggu itu dimulai dari semingguan, itu dimulai dari hari Minggu. Akhir pekan ketika Anda datang ibadah, Anda sudah memulai minggu kerja Anda. Tapi Tuhan yang bekerja dulu di dalam dirimu. Sebelum nanti Anda hari Seninnya ke kantor dan memulai pekerjaanmu. Ini prinsipnya, hikmatnya tentang Sabat dalam kehidupan orang Kristen. Bukan hari apa. Kalau anak-anak muda kita, Army of God dan juga Voltage Eagle Kids kita, mereka di hari Sabtu. Sabtu itu harinya youth. Yaitu hari Sabat mereka. Mereka memulai di situ. Saya mau dorong Anda untuk mengerti ini, bahwa Yesus pun tidak terburu-buru. Mengapa Yesus begitu besar pelayanannya? Begitu besar kuasanya sebagai anak manusia. Kalau sebagai anak Allah jelaslah Dia yang punya sorga, punya dunia. Tapi sebagai anak manusia, why? Because he has secured his place of surrender every morning. Itu luar biasa. Ini sesuatu yang orang Kristen biasanya yang kedagingan, yang bersandar pada kekuatannya. Mereka akan ngotot ambisi, aku mau itu, aku mau ini. Nanti hasilnya gak seberapa, sebab susah payah gak menambahinya. Berkat Tuhan menjadikan kaya ini bukan hanya soal materi, tapi soal bicara tentang buah-buah yang melimpah ruah. Tuhan berkata, bukan dengan kerja keras, bukan dengan ngototmu, bukan dengan ambisimu. Tapi yang pasti orang malas tidak mungkin berbuah sih. Tapi jangan kau kira bahwa dengan kita sungguh-sungguh bekerja, ngotot ini itu, kita kerjakan semua bisnis yang kelihatan di mata, ini harus diterima, itu terima. Kalau enggak eman, kalau enggak sayang, semuanya rakus, semua diambil. Kau kira di akhirnya itu Anda akan dapat banyak? No. It's in surrender God will multiply your fruits. Dalam berserah, Tuhan justru akan memultiplikasikan buah dalam berserah penuh. Harimu harus dimulai dengan bersabat dulu. Minggumu dimulai dengan bersabat di gereja. Hari ke-1 harus Allah yang bekerja sebelum Anda yang memulai pekerjaan Anda. Supaya suatu hari nanti kalau Anda diberkati, orang tanya, kenapa? Karena aku melihat Bapakku bekerja. Dia bilang, hah? Kapan kamu lihat Bapakku bekerja? Tadi pagi, waktu aku saat teduh secara pribadi. He revealed himself to me.
Dia mewahyukan apa yang dia hendak kerjakan. Kalau apa yang dia tidak wahyukan, dia kasih saya iman tanpa melihat. Nanti saya waktu alami pukul 2 siang atau pukul 6 malam, waktu nanti saya meeting, berapa jam kemudian Tuhan sudah mempersiapkan jalan. My Father, ayahku, Bapakku di sorga, sudah bekerja sebelum aku masuk ke kantor hari ini. He work in me. Dia bekerja di dalam diriku. Begitu caranya. Saya sedang mengajarkan sebuah lifestyle bersahabat. Kalau enggak, kita tidak akan mengerti apa aplikasinya perintah Allah keempat. Dan kita juga tidak mengerti why-nya kan, kenapa kita ke gereja. Orang kira ke gereja hanyalah rutinitas, bukan. Waktu kita datang ke gereja ini, kita menghormati hari Sabat dengan cara, dengan sikap hati, kita mengakui bahwa sumber berkat kita itu dari Tuhan. Bukan dari lihai hebatnya kita. Makanya waktu kita datang ke gereja itu dengan attitude yang pas, dengan sikap hati yang dipersiapkan. Aku datang to honor you as the source. Sebelum Senin sampai Sabtu tiba, aku menghormatimu sebagai sumbernya. Itulah ibadah yang tidak memungkiri kekuatannya. Ibadah tanpa pengetahuan akan membuat kita tersesat dalam ibadah itu. Tapi kebaktian kalau disertai dengan pewahyuan, kita mengerti why we're doing this, kenapa kita melakukan ini. Kita jadi paham, oh itu cara pandang Tuhan. Makanya itu ada ayatnya, saya tidak buka semua di Yesaya 58. Di Yesaya maksudnya. Iya, 58 nih. Tapi baru hari Sabat, kamu melakukan perkara-perkaramu sendiri. You do as you wish. Pikiranmu tuh tersesat. Kamu tidak ngerti kenapa aku cipta hari Sabat. Hari Sabat itu juga ujian iman. Kita itu seperti dites sama Tuhan. Lihat ya, orang pasti gerah. Kalau dia nggak percaya sama Tuhan, waktu dia Sabat, dia pasti gerah. Kudu mau keluar aja rasanya. Udah nggak tahan, kerja, melakukan ini. Pemberesan, orang itu masih begini, aku harus tegur dia, harus gini. Semua itu rasanya harus pada kendalimu. You must do something, kalau enggak runtuh duniamu. Ada orang itu yang over responsible sifatnya, yang terlalu bertanggung jawab. Memang betul ada orang yang tidak tanggung jawab, tapi ada orang yang terlalu bertanggung jawab, itu juga pemberhalaan. Aku kira kalau aku tidak lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, kadang-kadang Tuhan akan berkata, shh, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Kadang-kadang kita mesti diam 2 jam. Di dalam ibadah, diam 1 jam untuk saat itu pribadi. Kadang-kadang Tuhan akan suruh kita, udahlah, taruh masalahmu dulu, perhatikan keluargamu. Lalu gimana dengan masalahku? Kamu tidak percaya, tah? Sabat itu adalah tindakan iman kita. Diam dan ketahuilah bahwa dia adalah Allah. Amin. Itulah fungsi ibadah, fungsinya saat teduh. Demikian pula fungsinya liburan loh. Kalau Tuhan kasih kesempatan. Sebab setiap kali kesempatan kita bisa pergi dengan keluarga, itu adalah blessing dari Tuhan. Itu adalah blessing dari Tuhan. Kita lihat Yesus ya, waktu saya baca ayat 35 sampai 37 ini saya kagum. Tuhan itu tidak tergesa-gesa. Yesus itu bisa ambil 1 hari off ini. Kalau Anda lihat ini ayat pagi-pagi benar. Di tengah-tengah semua kebutuhan yang ada di sekelilingnya, Yesus itu bisa istirahat. Kita lihat ayat pasal 6 ayat 30 dan 31. Markus 6 ayat 30 sampai 31 bunyinya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini Yesus loh. Yesus berkata, ayo kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendiri. I want to talk with you. I want to eat with you. Aku mau makan dengan kamu. Ini CEO di atas segala CEO, presiden di atas segala presiden. Orang tersibuk di dunia aja enggak, meskipun dia adalah juru selamat dunia, dia tidak panik untuk menyelamatkan semua orang hari ini. Padahal kebutuhannya banyak. Berapa banyak orang kusta yang belum sembuh? Berapa banyak orang buta? Tapi dia tenang. Dia tidak merasa semua harus dilakukan pada waktunya. Bahkan ketika seorang Sirofenesia datang dan berkata, sembuhkanlah. Dia berkata, aku belum diutus, waktuku belum tiba. Tapi karena orang itu ngotot ya, Tuhan indahkan. Iman seperti ini tidak pernah kelihatan di kalangan orang Israel. Ketika dia berkata, anjing pun makan dari remah-remah. Karena Tuhan berkata, aku tidak diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi aku disuruh di dalam misiku selama 3,5 tahun di bumi ini.
untuk menyelamatkan domba tersesat dari kalangan Yahudi. Ini perkecualian Tuhan berikan. Tapi dari situ kita melihat bahwa Tuhan itu tidak gegabah. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan malas-malasan. Tuhan itu kalau Anda baca, nggak ada waktu makan. Waktu mereka mau istirahat aja, rest a bit, tiba-tiba 5.000 orang sudah ada di bukit itu. Dan Tuhan kasih mereka makan hingga 12 bakul penuh dibawa pulang pada malam harinya. Yesus ini sangat rajin. Yesus ini sangat gigih dalam pekerjaannya. Bayangkan dalam waktu 3,5 tahun dia bisa selesaikan apa yang seorang hamba Tuhan yang paling diurapi pun seumur hidup tidak bisa mencapainya. In just 3.5 years. 3 tahun seperempat lah. Tapi kalau saya lihat ya, kalau saya renungkan, karena saya lebih tipe orang yang workaholic terus terang. Saya tidak punya masalah dengan kemalasan. Saya lebih tipe orang yang driven. Ada tipe orang seperti ini, ada tipe orang yang adalah keledai. Didorong-dorong, ditendang-tendang, tidak akan mau maju, nggak mau melakukan sesuatu. Tapi ada orang yang adalah kuda. Kadang-kadang mesti harus direm-rem gitu, kalau enggak dia akan bablas, begitu ya. Saya mungkin tipe yang kayak gitu, saya tipe orang yang driven. Benar-benar yang punya dorongan yang kuat, nggak usah siapapun mendorongku. Tapi waktu saya baca gini, saya malu sama Tuhan Yesus. Tuhan seperti ngomong, aku aja istirahat loh, aku aja take time off, aku aja alihkan perhatianku dari pekerjaan Bapa pada anak-anak Bapa. Aku itu bisa alihkan, dan dia berkata, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mengapa bersabat? 1, Sabat menciptakan peluang untuk dengar suara Roh Kudus. Ini loh luar biasa. Baik ini dalam bentuk saat teduh, ini dalam bentuk waktu kita di gereja, dan ini juga berlaku saat kita berlibur. Percaya enggak? Some of the greatest ideas, ide-ide yang paling besar dalam kehidupan saya adalah saat saya berlibur dengan keluarga. Anda akan kaget. Bahkan beberapa pemakaian Allah yang paling tak terduga dan tidak sesuai jadwal saya itu terjadi saat saya pergi dengan keluarga atau saat saya meluangkan waktu kualitas dengan mereka. Tiba-tiba muncul. Justru kalau Anda adalah seorang pengkhotbah, Anda mempersiapkan khotbah dengan baca buku sampai ngelontok, sampai benar-benar matanya keluar bolanya. Kadang-kadang Tuhan suruh Yeremia, kamu pergi ke tukang periuk, kamu keluar, kamu lihat. Nyantai aja, kamu lihat orang kerja, kamu jangan kerja, kamu lihat aja nanti pewahyuan terbaik. Itu yang menjadi salah satu pewahyuan terbaik Nabi Perjanjian Lama. Engkau pejunanku tanah liat. You be very surprised. Ada blessing yang Tuhan kasih ke kita waktu kita istirahat. Dan Mazmur 127 tidak usah dibuka, berkata, Tuhan memberikan pada yang dicintai waktu dia tidur. Some of the greatest ideas, kreativitas, bahkan sembuhnya hubungan, dan juga ada bonding-bonding tertentu yang tidak bisa terjadi ketika sama-sama di dalam situasi kerja. Sabat mencipta peluang untuk dengar suara Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus bawa mereka ke tempat sunyi. Ayo kita sendiri, aku mau memperhatikan kamu. I want to get to know you. Menurut saya ya, di waktu-waktu itu meskipun berkali-kali waktu-waktu demikian tuh serasa terinterupsi kalau Anda baca di Alkitab. Bolak-balik Tuhan Yesus itu sendirian, lalu tiba-tiba dihimpit masyarakat. Langsung dia harus berada di atas perahu, ngajarlah, membelah-belah, memecah-mecah ikan, roti dan ikan. Tapi tentunya Yesus selalu luangkan waktu, selalu dia itu cari waktu untuk bisa punya waktu istirahat kualitas dengan murid-muridnya. Karena dia tahu, selama murid-muridnya hanya lihat dia beraksi, in action, tidak akan pernah mengalami bonding sesungguhnya yang terjadi. Tapi ketika muridnya bisa istirahat dengan dia, mereka akan melihat dia apa adanya. Dan di situ nanti suatu hari mereka akan jadi rasul yang kuat. Suatu hari ketika mereka dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, waktu mereka memimpin umat Tuhan, mereka akan ingat Tuhan in his personal life dalam kehidupan pribadinya seperti apa.
Makanya Yesus tuh sangat rindu untuk mereka itu luang waktu, punya waktu sendirian, punya waktu bonding, tidak diremehkan, tidak segala sesuatu itu bisa diukur dengan, oh aktivitasnya nggak ngapa-ngapain, ngapain tuh buang-buang waktu. You see, dalam kerajaan Allah, di mana tombolnya itu adalah kunci berserah, tidak semua aktivitas bisa kau nilai sekarang gunanya. You harus percaya aja sama Allah yang menciptakanmu demikian rupa. Jangan kau remehkan waktu yang kita keluarkan untuk bawa istri kita yang sudah menikah ini keluar on a date kencan. Nah, tinggal satu rumah kok. Ngapain? No. Waktu kualitas itu dicipta dan disengaja, tidak bisa bergulir saja. Dengan anak juga sama. Toh kita selalu ketemu begini begitu, tetap berlibur itu seperti hengkang, seperti pergi ke tempat sunyi, tempat sepi. Saya ngomong gini bukan berarti membuat beberapa orang yang tidak berlibur di rumah saja gigit jari. Nggak tentu loh, orang berlibur juga bisa nge-game melulu. Bisa atensi atau perhatiannya nggak ke situ. Bisa. Tapi jangan pernah Anda lakukan itu. Itu berarti kan kita lebih hebat dari Tuhan. Don't do that. Karena akan ada berkat-berkat tertentu yang Tuhan akan tahan di hidupmu selama Anda tidak belajar untuk menghargai Sabatnya. Sabat itu bukan berarti nganggur, tidak berbuat apa-apa. Sabat itu fokusmu alihkan ke hal-hal yang lain. Selain pekerjaanmu yang sama pentingnya atau bisa-bisa lebih penting. Untuk itulah kau bekerja, untuk keluargamu. Jangan pernah kita kira bahwa waktu berdoa atau waktu kita luangkan dengan keluarga kita itu sia-sia. Saya waktu baca gini, saya berkata, lihat sama Tuhan, saya sangat malu. Tuhan kita itu bukan nyantai, tapi Tuhan kita itu sangat Tuhan kita itu sangat menitik beratkan hubungan. Sabat menciptakan peluang untuk kita dengar suara Roh Kudus. Waktu kita sendirian, atau waktu kita dengan keluarga kita, waktu kita istirahat, di situ ya, Tuhan akan memberitahukan padamu sesuatu yang tidak akan Dia beritahukan di tempat kerjamu. Tuhan akan memberitahu. Kadang-kadang kita menjadi jelas dengan hati sendiri itu di saat-saat itu. Kedua, sabar mengajari kita untuk berserah penuh dan rendah hati. Saya senang sekali dengan teladan Tuhan Yesus. Tahukah, pada waktu zaman Tuhan melayani di Galilea, masih ada yang namanya orang lumpuh yang di gerbang indah. Cerita kisah para rasul itu kan cuma selang berapa minggu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Just a few years. Itu di zamannya Petrus jalan ke gerbang indah, emas perak tak aku punya, lalu dia suruh orang lumpuh itu berjalan, padahal seumur hidup tidak bisa berjalan, berdiri pun tak mampu. Yesus tidak berusaha untuk mengubah semua orang. Yesus mengambil waktu ke tempat yang sunyi, karena Bapa sudah mengajari putranya untuk berserah penuh dan rendah hati. You don't try to achieve everything at once this year. Not necessarily this month or this week. Saya ngomong begini meskipun gereja kita aja mendemonstrasikan kesungguhan. Kalau kita itu kan ngebut ya, orang berkata, wah GMS cepat sekali. Cepat sekali, kita bergerak dengan cepat. Iya, tapi kita juga tidak lupa sabat. Saya belajar hargai waktu. Tidur ya tidur. So saya tahu saya tidak bisa nambah sehasta hari itu. Saya tahu kalau saya sama keluarga saya rasakan ini kehendak Allah. Tuhan yang menciptakan saat demikian. Saya taruh semuanya. Kalau saya korupsi perhatian saya terhadap keluarga, Tuhan juga akan mengorupsi berkatmu nanti. Karena Tuhan itu fair. Percayalah, ini akan nanti jadi orang yang ngotot ya, berjalan di depan Tuhan, bukan Tuhan berjalan di depan dia. Nanti Anda lihat ya, berkatmu banyak. Jikalau Anda berhasil, bocornya banyak. Coba lihat itu. Coba tes saja sendiri. Berkatnya banyak, bocornya nggak kalah banyak. Sungguhan. Kelihatannya besar tuh pohon, tapi rimbun daunnya, buahnya ngos-ngosan. Berkat Tuhan itu nggak kayak gitu. Everything is perfect in His time. Pada waktunya semua indah. Itulah sebabnya kalau sekarang saya lagi makan dengan keluarga saya, misalnya, saya pastikan perhatian saya sama mereka. Karena Tuhan berkenan.
Karena Tuhan tahu saya seorang ayah, bukan hanya seorang pendeta. Tuhan juga tahu Anda adalah seorang papa, bukan hanya pengusaha. Tuhan tahu bahwa Anda seorang ibu, seorang mama. Jadilah demikian. Tuhan berkenan. Waktu saya makan gitu, saya rasakan kita doa, gandeng tangan, amin. Saya meskipun enggak kerasa-kerasaan, tapi saya diam-diam bisa merasakan, dan saya tahu Tuhan itu ada di tengah-tengah kita saat kita makan. Saya dan anak-anak saya dan istri saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan berkenan untuk saya taruh pikiran, perhatikan mereka. Apa yang saya korupsi di saat itu, akan Tuhan ambil berkat itu di saat kerja. Itu sungguhan. Karena Allah kita itu sangat adil, dan Dia itu sangat bijaksana. Tidak ada yang kau tabur, tidak akan kau tuai. Dan apa yang tidak kau tabur, tak akan kau tuai. Begitu powerfulnya Sabat. Makanya itu saya kalau beribadah, saya juga mau konsentrasi. Saya mau fokus. Kalau saya datang ke dalam kebaktian ini, misalnya kalau saya komitmen bertumbuh di satu ibadah misalnya, saya tidak akan main-main. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu ini adalah kesempatan saya cetuskan pada Tuhan bahwa you are the source of my life. Engkaulah sumberku. Dan inilah kesempatan, ini juga adalah suatu ujian dari Tuhan. Ini tindakan iman bahwa saya hari ini mengutamakan Dia. Sabat mengajari kita untuk berserah penuh dan rendah hati. Yesus tidak mencoba untuk mengubah dunia dan menyelesaikan seluruh pekerjaan Bapa. Dia ke tempat yang sunyi meskipun masih banyak orang kusta, masih banyak orang lumpuh, banyak orang buta, yang mati tidak sedikit yang harus dibangkitkan. Tapi Yesus tetap ajak murid-muridnya istirahat. What a powerful testimony and example. Bahwa kita harus berserah pada timing Tuhan. Dan kita juga harus rendah hati, because you cannot change the world. Kita hanya bisa rajin. Nah, orang yang bersahabat nanti waktu bekerja, tancap gas. Karena kita segar. Kita powerful at work. Tapi profesional saat istirahat. Bapak Ibu Saudara, jangan kau campur-campurkan. Kalau enggak nanti waktu tidur kepikiran. Nanti waktu kerja ngantuk. Jadi orang yang gentayangan. Jangan, Tuhan suruh kita indah pada waktunya. Waktu kerja mati-matian. Waktu istirahat, matikan pekerjaan. Mesti itu. Saya rasa apa yang saya sampaikan ini akan mencegah banyak kesalahan kemudian hari, termasuk anak-anak yang kurang kasih. Apa yang saya katakan ini akan preventif sifatnya. Juga akan menghentikan suatu tren di mana di dalam keluarga-keluarga ada banyak anak-anak yang tidak terdidik dengan baik dan benar. Mereka tidak pernah tahu hati papa mamanya. Di Jepang ada satu kata namanya karoshi. Itu bukan jenis sushi. Karoshi adalah kematian akibat bekerja terlalu keras. Kerja keras sih tidak apa-apa, tapi hidup tidak seimbang. Kurang istirahat, ini adalah persisnya seperti apa karoshi atau kematian karena kelelahan terjadi, itu beda-beda. Ada yang kena serangan jantung, ada yang gagal organ, ada yang ini, ada yang stres mati, ada yang bunuh diri. Itu semuanya terjadi. Sebelum pandemi, 1.500 kasus itu biasa per tahun di Jepang. Tapi kita lihat hari ini ya, ternyata bukan begitu. Malah justru di Jepang ekonomi lesu. Kok bisa ya? Anda kaget ya? Lalu saya pikir-pikir ya, kok bisa ya? Malah lesu. Kok bisa justru orangnya rajin begitu? Kita malah harus belajar dari cara Japanese. Orang-orang Jepang kalau kerja itu manpowernya memang kualitasnya tinggi. Satu restoran meskipun tidak besar, di sana kecil-kecil, itu dijaga satu orang yang masak ya dia, yang pramusaji juga dia, kasir juga dia. Tapi nggak uang kotor diambil lalu pegang, kok bisa dijaga kebersihannya, profesional banget. Satu restoran dengan begitu banyak pelanggan, cuma dijaga 2 orang. Mereka kerja keras luar biasa, itunya saya kagum, angkat topi. Tapi karoshi, no. Ini adalah hukum rohani. Kalau kita melanggar ini, you will not see blessing. Bagi orang-orang yang suka panik, waduh ekonomi lesu, ini kerjain, itu kerjain, 7, 8, 9, 10, semua kerjain, semua lumayan. Nggak gitu juga caranya.
Lalu kita korbankan semua waktu yang ada. Udah nggak bisa, aku nggak bisa lagi pelayanan. Bukan berarti kita harus pelayanan terus. Tetap harus kerja kalau Anda adalah bukan seorang full timer. Tetapi ada orang itu sampai all or nothing. Aku mau semuanya sekarang meraup begini keuntungan. Kalau bisa aku survive dulu. Kalau bisa aku sekarang perhatikan ekonomi dulu. Udah nggak pelayanan, nggak ke gereja dulu. You think dengan cara begitu ekonomimu nanti membaik? Enggak, saudara. Tidak akan. Ekonominya semua baik, sekali cuci darah, ya mahal juga ya menurut saya. Maksud saya bukan tentang penyakit, maksud saya hidup gak seimbang itu berujung selalu tidak baik. Karoshi itu terjadi di Jepang, tapi kalau Anda lihat sekarang ekonomi kenapa kok melesu di situ? Apakah rajin tidak cukup? Jangan melanggar hukum rohani. Tuhan ajarkan untuk cari kerajaan Tuhan dan juga utamakan hal-hal lain yang sama pentingnya seperti kesehatan dan seperti keluarga. Tahun 1989 terjadi kebocoran minyak yang mencemari lautan namanya Exxon. Itu semua kan karena krunya, kecapean semua, kelelahan. Tidak ada orang mati, tetapi nantinya ada beberapa orang, tapi pastinya merugi. Yang namanya lautan. Itu juga karena Coast Guard-nya yang jaga di lautan. Polisi yang menjaganya juga kelelahan, krunya juga kelelahan yang bagian perusahaan. Kecapean semua, belum lagi kapten kapal tersebut mabuk lagi minum miras. Mungkin dia stres, tidak tahu gimana melampiaskan. Pokoknya intinya ada banyak sekali kecelakaan ini dan itu, termasuk pesawat yang menaranya karena orang yang ngantuk, karena overwork, terus menerus seperti bekerja tanpa berhenti. Akhirnya tidak fresh di sini. Tabrakan pesawat pun terjadi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal buruk terjadi karena kita tidak menghormati perintah Allah yang keempat. Dan ada banyak berkat yang tercuri karena kita lengah soal ini. Ini bukan hukum Taurat, tapi ini sebagai benefit untuk menguntungkan kita. Sahabat menciptakan peluang untuk dengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu upgrade-nya luar biasa. Itu loncatan iman. Dan ini tidak bisa diusahakan dengan kerja keras semata-mata. You need time off untuk bisa listen more carefully dan supaya mendengar lebih jernih. Sahabat mengajari kita untuk berserah penuh dan rendah hati. Di situ Tuhan menguji hati kita. Do you trust me or do you trust yourself? Kamu percaya aku atau percaya pada dirimu? Sahabat memberi kita ruang Allah bekerja di luar jadwal kita. Nomor 3. Ya. Waktu hari Sabat, waktu kita bersabat, itu seolah-olah kita memberi ruang Tuhan. Aku istirahat. You work in your timetable. Engkau bekerja di luar jadwalku. Nanti Anda akan lihat satu fenomena. Waktu kita belajar berserah ya. Spiritnya Sabat itu berserah penuh. Nanti Anda akan melihat. Nanti Tuhan akan bekerja di luar jadwalmu. Sesuatu yang tidak kau rencanakan itu terjadi. Dia akan makin bertambah. Kau akan makin berkurang. Saya ngomong gini bukan berarti kita langsung lepaskan tanggung jawab. Bukan. Tapi jangan jadi orang gentayangan. 4 Sabat adalah waktu istirahat yang disengaja untuk menikmati Tuhan dengan keluarga. Itu intisarinya. 4 munculkan. Tolong difoto. Silakan. Iya, puji Tuhan. Kalau Anda tanya Sabat itu apa, udah tahu ya? Saat teduh, secara pribadi, ke gereja, dan liburan termasuk. Nah, ngomong soal liburan, jikalau Anda berlibur, yang tidak berlibur pun di rumah pun nanti kan kapan-kapan akan